Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi rekan-rekan sekalian pada mata kuliah pendidikan multikultural. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita akan membahas tiga materi besar. Yang pertama adalah multikulturalisme di Indonesia atau diskursus multikulturalisme di Indonesia. Kemudian materi yang kedua yaitu multikulturalisme dan Pancasila. Nanti teman-teman silahkan menganalisis materinya sudah saya share dalam Google Classroom. Di sebuah artikel ada menjelaskan tentang multikulturalisme dan Pancasila. Yang ketiga adalah multikulturalisme apakah merupakan sebuah pembenaran budaya, gitu, pembenaran bagi semua budaya. Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan. Jadi sekali lagi ada tiga materi besar. Yang pertama adalah diskursus multikulturalisme di Indonesia atau wacana multikultural di Indonesia. Yang kedua adalah multikulturalisme dan Pancasila. Dan yang ketiga multikulturalisme sebagai pembenaran sebuah budaya. Nah, saya akan bahas satu persatu. Mungkin teman-teman sekedar mereview materi yang sudah disampaikan sebelumnya oleh dosen sebelumnya, bahwa multikulturalisme itu adalah sebuah paham yang mengakui, kemudian menerima dan juga menghargai keberagaman, juga menghargai pluralitas dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Jadi sekali lagi, multikulturalisme itu adalah sebuah paham yang mengakui, menerima dan menghargai keberagaman. Multikultural di sini dapat diartikan secara luas. Jadi bukan hanya kultur artinya agama budaya saja, tetapi juga ruang lingkupnya bisa etnis, kemudian ras, agama, bahkan gender, politik dan lain sebagainya. Jadi multikultural itu seperti itu. Kemudian multikulturalisme di Indonesia sebagai sebuah wacana atau sebuah diskursusnya, bahwa masyarakat Indonesia itu merupakan, sebagaimana kita ketahui, merupakan masyarakat yang beragam atau keanekaragamannya cukup kompleks begitu. Banyak sekali, misalkan ada mungkin kurang lebih ada 600 suku bangsa etnis yang ada di Indonesia. Teman-teman silahkan cari juga kira-kira tepatnya berapa jumlah etnis yang ada di Indonesia ini. Kemudian terdapat juga beraneka aliran kepercayaan atau keagamaan di Indonesia itu ada bermacam-macam, sehingga itu keberagaman seperti itu memerlukan sesuatu hal upaya penyatuan, integrasi, jangan sampai terjadi disintegrasi. Berikutnya adalah karena ada beberapa hal bahwa kita ini termasuk masyarakat yang majemuk, beragam, bukan seragam, ya. Maka perlu adanya kesadaran multikultural bagi masing-masing masyarakat atau masing-masing individu masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, karena kita berbeda, maka harus ada kesadaran bagaimana memahami, menghargai keberbedaan itu. Bukan kita menyadari bahwa antara satu orang dengan orang lain itu berbeda, tidak hanya memahami atau menerima, tetapi juga harus menghargai. Bisa kita misalkan mengakui keberagaman atau pluralitas juga, tetapi kadang-kadang kita tidak menghargai orang lain. Kita tahu ada orang yang berbeda dengan kita, tapi kita tidak, kadang-kadang ya, kita tidak menghargai orang lain. Berikutnya juga misal ada hal yang harus diperhatikan karena memang bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang plural, masyarakat yang beragam atau multikultur, ras, agama dan juga bahasa itu bermacam-macam, maka perlu ada upaya. Salah satu yang pemegang kebijakan itu adalah pemerintah. Satu ya, pemerintah merupakan tonggak pemersatu bangsa. Selain pemerintah, maka ada orang lain yang atau sumber daya lain yang memang bisa menyatukan antara satu etnis dengan etnis yang lain, atau bisa menyatukan persepsi. Salah satunya adalah tokoh-tokoh masyarakat. Biasanya ini kalau di kita ada tokoh keagamaan, kemudian ada juga tokoh budaya dan lain-lain. Maka melalui orang-orang inilah atau melalui tangan-tangan inilah jalinan ikatan persaudaraan antar
masyarakat yang ada di Indonesia yang begitu plural, nah itu bisa terjalin. Sehingga itulah permasalahan yang ada di Indonesia, kita begitu majemuk, kemudian begitu beragam, berbagai macam etnis, maka perlu ada orang yang memang menghandle itu ya. Salah satunya yang tonggaknya adalah pemerintah. Pemerintah merupakan bagian dari orang yang memersatukan bangsa. Nah, itu nanti teman-teman juga kita akan membahas bagian-bagian lain dari multikulturalisme yang ada di Indonesia ini. Berikutnya poin yang kedua adalah multikulturalisme eh, dan Pancasila ya. Ini saya lupa. Oke, multikulturalisme dan Pancasila. Nah, karena multikulturalisme itu menghargai keberagaman, perbedaan, kita ungkap dulu terkait dengan Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bagi negara kita Indonesia, karena memang semua kegiatan aktivitas bangsa ini menuju atau merujuk ke landasan filosofis kita, salah satunya adalah Pancasila begitu. Memang di Pancasila ini secara historis ini banyak sekali ketika pembentukan Pancasila juga banyak sekali rintangan ya. Ada yang memang setidaknya ada dua kelompok yang saya baca, setidaknya ada dua kelompok dominan pada waktu pembentukan negara kita. Ada kelompok agamis, kemudian ada juga yang kelompok nasionalis. Nah, itu dua kelompok agamis dan nasionalis itu memang ketika pembentukan penyusunan Pancasila juga sangat kalau bahasa kita tuh perdebatannya sangat sengit begitu. Bahkan memang orang-orang Islam atau orang-orang yang memang mengakui bahwa kita adalah seorang muslim, kemudian merasa kita merupakan agama yang mayoritas, maka di dalam sila pertama disebutkannya memang tidak secara umum awalnya. Kalau sekarang kan ketuhanan yang Maha Esa, awalnya tidak seperti itu, bahwa yang intinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemudian ada tambahannya kalau tidak salah, nanti teman-teman silahkan cek, bahwa bagi kaum muslim beribadah harus sesuai dengan syariat. Itu seperti itu. Nanti teman-teman silahkan cek ya, barangkali saya keliru nanti silahkan ya. Kemudian nah di situ juga seorang pemimpin pada waktu itu Presiden Soekarno mengambil jalan tengah, sehingga sila pertama dalam Pancasila itu, nah itu kan ada dua pendapat, ada dua opsi, ada dua kultur yang berbeda, ada dua kepala atau ada dua golongan yang berbeda, ada kelompok-kelompok yang berbeda, yang satu menginginkan nasionalis, yang satu agamis, sehingga dikompromikan. Disitulah tugas pemerintah untuk menyatukan supaya bangsa ini tidak terjadi konflik. Yaitu terjadi bahkan sebelum pembacaan teks Pancasila itu. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan, dalam poin Pancasila ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam diksi ini atau kalimat ini, kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti di situ menyamaratakan memberikan equality, memberikan kesamaan derajat bangsa dan suku ya, maksud saya suku, etnis, bahasa dan lain sebagainya itu di Indonesia sama derajatnya, apakah di dalam hukum, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini artinya Bhinneka Tunggal Ika ya, walaupun bermacam-macam tetapi satu tujuan, karena memang kita banyak sekali etnisnya yang tadi saya sudah sebutkan, hampir kurang lebih 600 etnis yang ada di Indonesia. Nah, sehingga dengan adanya Pancasila ini merupakan pemersatu bangsa. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ini juga mencerminkan bahwa ketika seseorang berpendapat, ketika seseorang mengajukan pendapatnya, ya, kelompok-kelompok yang lain atau orang lain juga bisa berpendapat dan menghargai pendapat yang lainnya. Jadi tidak memaksakan satu dengan yang lain. Sehingga dengan ada musyawarah diputuskan secara bersama, bersepakat, mencari jalan tengah. Begitu.
Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan ini pun saya kira mencerminkan kekhasan multikultural. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, semua memperoleh hak yang sama. Tadi sudah saya sebutkan, baik secara agama, sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Nah itu di dalam Pancasila sudah tercerminkan itu. Kenapa ini juga memang ada beberapa versi. Salah satu versinya bahwa kenapa memilih Pancasila sebagai ideologi negara oleh Pak Soekarno. Pak Soekarno itu menyebutkan bahwa ada istilah yang sering dia bahas, semua untuk semua. Nah, gitu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan yang ada tercatat di Pancasila itu semuanya untuk semua. Untuk semua itu untuk masyarakat yang beragam yang ada di Indonesia. Sehingga kenapa dia ambil istilah Pancasila ini, mungkin dari, kalau teman-teman cari Pancasila itu dari bahasa Sanskerta, yang lima dasar itu, panca itu lima, dasar sila itu dasar. Konon katanya bahwa Pancasila ini yang sama juga yang digembar-gemborkan atau yang pernah diungkap oleh Empu Prapanca dalam kitab Kertagamanya. Dia mengungkapkan bahwa sempat juga diungkap ada istilah Pancasila. Kemudian menurut Pak Soekarno lagi dalam kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular, di situ juga disebutkan Pancasila ya. Tapi di dalam kitab Sutasoma itu ada istilah Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda tetapi satu tujuan. Saya kira itu ya. Nanti mungkin yang bagian ketiga adalah multikulturalisme sebagai pembenaran sebuah budaya. Saya kira artinya bukan pembenaran sebuah budaya. Jadi multikultural itu sekali lagi kembali kepada maknanya bahwa suatu paham yang mengakui, kemudian menerima dan menghargai keberagaman, baik itu keberagaman agama, budaya, politik, dan lain sebagainya. Jadi bukan pembenaran sebenarnya. Jadi mungkin budaya yang satu dengan budaya yang lain artinya tidak menganggap bahwa budaya ini yang paling benar, budaya ini yang paling benar, tidak. Tetapi semuanya mendapat pengakuan yang sama, mendapat perlindungan yang sama. Tidak ada minoritas mayoritas, tidak ada dominan dan tidak dominan. Saya kira itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.